Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rizkiyah, NIM 1903111000017 dari program studi agroteknologi dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi 5 tentang greenhouse untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian greenhouse, yang kedua perbandingan greenhouse dan pertanian tradisional, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis greenhouse. Yang pertama yaitu pengertian greenhouse. Greenhouse merupakan salah satu bangunan pertanian yang digunakan sebagai sarana untuk budidaya tanaman. Biasanya greenhouse digunakan untuk kegiatan penelitian karena kondisi lingkungannya dapat dimanipulasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Greenhouse ini dibuat untuk mempermudah terhadap pengendalian sejumlah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Faktor lingkungan tersebut antara lain adalah suhu udara, cahaya matahari, kelembapan udara, kecepatan angin, dan unsur hara. Untuk poin yang kedua yaitu perbandingan greenhouse dan pertanian tradisional. Di sini terdapat tabel di mana yang pertama yaitu temperatur. Temperatur pada greenhouse bisa dikontrol, sedangkan pada pertanian tradisional tidak bisa dikontrol. Yang kedua yaitu kelembaban. Pada greenhouse bisa dikontrol, sedangkan pertanian tradisional tidak bisa dikontrol. Dan yang ketiga yaitu ada cahaya. Pada greenhouse bisa dikontrol, sedangkan pada pertanian tradisional tidak bisa dikontrol. Yang keempat adalah ladang pertanian. Pada greenhouse, ladangnya di mana saja, dan pada pertanian tradisional, ladangnya terbatas. Yang kelima yaitu hama. Pada greenhouse tidak ada risiko, sedangkan pada pertanian tradisional berisiko tinggi. Yang terakhir yaitu nutrisi. Pada greenhouse bisa dikontrol, sedangkan nutrisi pada pertanian tradisional sulit untuk dikontrol. Selanjutnya yaitu jenis-jenis greenhouse. Di sini ada 4 jenis greenhouse, yaitu yang pertama, jenis greenhouse berdasarkan biaya investasi. Yang kedua, jenis greenhouse berdasarkan bentuk. Yang ketiga, jenis greenhouse berdasarkan konstruksi. Dan yang keempat, jenis greenhouse berdasarkan bahan penutup. Yang pertama yaitu jenis greenhouse berdasarkan biaya investasi. Ada 3. Yang pertama, low teknologi greenhouse atau greenhouse teknologi rendah. Greenhouse teknologi rendah yakni greenhouse dengan rencana biaya yang murah atau tanpa otomatisasi. Tinggi bangunan secara umum tidak kurang dari 3 meter. Contohnya yaitu tunnel house atau rumah terowongan. Yang kedua, medium teknologi greenhouse atau greenhouse teknologi menengah. Memiliki ketinggian dinding vertikal 3-4 meter dan tiang tengah 5,5 meter. Greenhouse teknologi menengah dari segi biaya lebih mahal karena biaya material yang jauh lebih mahal. Yang ketiga yaitu high teknologi greenhouse atau greenhouse teknologi tinggi. Greenhouse teknologi tinggi tentu saja biayanya lebih mahal daripada greenhouse teknologi rendah dan menengah. Memiliki tinggi dinding atau tiang samping setinggi 4 meter, maksimal 8 meter. Memiliki pertukaran udara aktif berupa ventilasi pada atap maupun dinding sampingnya. Yang kedua yaitu jenis greenhouse berdasarkan bentuk. Di sini yang pertama ada flat atau atap dasar, yang kedua sheet atau lintu atap tunggal, yang ketiga uneven span, yang keempat gable atau atap segitiga, yang kelima venlow house yang merupakan modifikasi dari gable, yang keenam mansard, dan yang ketujuh arch atau atap busur, dan yang kedelapan quonset atau tunnel yang merupakan modifikasi dari arch, dan yang terakhir yaitu cold frame yang merupakan modifikasi dari arch. Selanjutnya yang ketiga, jenis greenhouse berdasarkan konstruksi. Yang pertama, greenhouse bambu. Jenis greenhouse ini secara umum dikenal sebagai jenis greenhouse yang paling murah biaya pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani sebagai sarana produksi. Yang kedua, greenhouse kayu. Model konstruksi greenhouse dari kayu lebih kuat daripada greenhouse dari bambu karena biasanya punya kondisi sanitasi lingkungan yang lebih baik sehingga bisa memiliki umur yang lebih panjang.
Yang ketiga yaitu greenhouse besi. Greenhouse yang menggunakan struktur besi merupakan tipe greenhouse yang paling baik dari segi umur, pakai, dan kualitas, sehingga penggunaan greenhouse dapat dimaksimalkan. Yang terakhir yaitu poin keempat. Yang keempat nih ya, jenis greenhouse berdasarkan bahan penutup. Yang pertama greenhouse kaca. Karena sifatnya yang sangat tahan pecah, jenis double strength sangat direkomendasikan untuk atap greenhouse. Biaya konstruksi greenhouse dengan atap kaca tergolong besar atau bisa dikatakan mahal. Yang kedua, greenhouse plastik film, yaitu PE dan PVC. Nah, harganya ini relatif murah dan daya tahannya cukup baik. Yang ketiga yaitu greenhouse plastik kaku. Beberapa jenis plastik kaku yang dapat digunakan sebagai bahan atap atau greenhouse antara lain adalah corrugated, fiberglass, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari ketiga bahan tersebut harganya relatif murah, mudah digunakan, mudah tergores, dan lama-kelamaan mudah rapuh dan terbakar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.